wa tanahuk ulang legen Indo harus lamun bertelu Mindalika saking mengkono-mengkono pokoknya bukan ila akhirihi Opo harfun huruf lalu kang iku tetep kage huruf makna utawi arti utawi makna aw harfani utawa huruf loro wa ilam yakun lan lamun ora ono iku lalu ma tetep kage harfun aw harfan apa makna arti. Selanjutnya perkara yang membatalkan terhadap sholat ialah berupa guyu cekakan guyu sing ngetokaken suara itu membatalkan terhadap sholat. Termasuk sepadanya guyu yaitu nangis. Sholat kalau nangis ini membatalkan sholat. Kecuali nangisnya hanya mengeluarkan air mata. Nek hanya mengeluarkan air mata tidak membatalkan. Tapi nek seumpama Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin. Kan kalau mengeluarkan suara-suara tangisan ini membatalkan terhadap sholat. Dan begitu pula di sholat kalau kecuali karena gatal, nah kita mana yang mereka gatal saking gatalnya. Tapi nanti sengaja nah seperti itu maka sudah otomatis batal. Karena itu mengeluarkan huruf baik satu huruf maupun dua huruf, kofokan, tanahuf, nangis, aneh. Ini adalah termasuk perkara yang membatalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aklu mangan wasyurbu lan ngombe dan kelawan sengaja. Kasih rongkana podo akeh anane mangan utawa minum au qalilan utawa sedikit au kasiron utawa akeh. Wa ingkana senajan ono sapa musolli nasiyan iku lali au jahilan utawa bodoh. Selanjutnya perkara yang membatalkan terhadap sholat yaitu berupa makan dan minum. Mulai makruh sholat mengarepkan makanan, lebih-lebih panganan sih disenengi. Ngarepe kalau nyambi sate, secara umum kan sate yang disenang secara hukum. Allah sate, pangan isi kabayan. Pikirannya kan warna-warna. Nah ini, misalkan lagi sholat kok nyicipi panganan sedikit atau banyak, kelalen utawa ora kelalen sama itu membatalkan. Pinter utawa bodoh dalam arti ngerti gue membatalkan utawa orang ngerti gue membatalkan, maka tetap itu batal sholat. Sebenarnya sebisa mungkin yaitu ketika sholat yang sekiranya di depan tidak ada makanan. Sholat mengarepkan panganan kan biasanya mestinya sholatnya rumah biasanya. Utawane nggon tempat di singkirane akeh panganan. Makruh sampai pada akhirnya imam disit kalau makan disit ketika lagi sholat makan, lagi sholat minum, batal sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Tarku ruknin ninggal rukun siji min arkan tidak akan tetap sakit kira-kira rukunnya sholat. Al-fawatu syartin utawa kepokan salah siji min suruh tidak akan tetap sakit kira-kira syarat sholat. Termasuk yang membatalkan sholat lagi yaitu berupa meninggalkan rukun atau syarat-syaratnya sholat. Sebagian rukun ada yang ditinggalkan,
atau sebagian syarat itu ditinggalkan, maka batal sholatnya. Rukunnya itu dilakoni kabeh, begitu pula syaratnya juga tidak dilakukan. Karena sampai tidak ada yang dilakukan, entah itu salah satu daripada rukun atau syarat. Nah, syarat dan rukun itu sudah dijelaskan di belakang, sudah ada. Sampai tidak dilakukan, maka berarti batal sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qada'ul fawaidi utawi kiku ngodoni, utawi kiku nerangake ngodoni sholat kang kepotan. Utawi sapane fatasku iku pot imam apa sholat biwe putri kelawan tanpa ana mudhun. Wajib ngalaihi ngatasi man apa kodo uhan ngodoni sholat maka kada karoha sumongso eling sokoman haing sholat kauron kelawan sang naliko. Ini tinggal menerangkan tentang ngodoni sholat. Nyarutang bahasanya kulolan panjenengan kuwi jenenge nyarutang. Nek kulolan panjenengan meninggalkan sholat berarti pada baik utang. Utang di orang betul kalau manusia, kalau Gusti Allah pun ya utang apa orang kalau pengenan pun apa, nah pun orang melakukan sholat itu jenenge utang. Tak karena orang tersebut meninggalkan sholat di ghairi mudrin, tidak ada halangan apa-apa, sehat kok orang melakukan sholat begitu eling taribasan kelingan naik wong Islam itu kewajiban sholat. Maka seketika ada karuhan ketika ingat maka waktu itu lakukan sholat. Dan pertanyaannya tentang bulan panjenengan kan mesti semangsa kita hidup mumpung isi alam dunia, sudah berapa yang kita tinggalkan, pirang waktu sing pun tinggalkan. Mulanya Imam Sibawai ini demi untuk menolong orang-orang yang sudah meninggal, demi menolong orang-orang yang sudah meninggal karena jenenge wong. Orang mesti sikine ahli ibadah, tapi dahulunya juga ahli ibadah, belum tentu. Lu mesti. Di situ sewaktu nome, sewaktu lagi gogoe, sewaktu dia itu sudah ketaklif atau dia itu sudah berkewajiban melakukan sholat, ini ternyata banyak yang ditinggalkan, banyak yang tidak dilakukan dalam sholat. Pada akhirnya orang tersebut meninggal. Maka dari ahli waris ini mengadakan yang namanya fidyah. Ada yang namanya fidyah dan ada yang namanya fidyah. Nah, fidyah itu tebusan dengan memakai wiridan. Itu hanya sekedar kafarah sebagai ngitku raqabati minan, pembebas dari neraka. Nah, boleh ngomong wiridan la ilaha illallah, la ilaha illallah 70.000. Nek ngomongnya fidyah. Nek ngomongnya fidyah, ada fidyah dan ada fidyah. Fidyah itu tebusan ngodoni sholat sing ditinggalkan. Ditinggalkan tidak, ya sekali hitung masa hidupnya ini berapa tahun. Masa hidupnya misalkan sudah tahun. Terus ahli waris memperkirakan orang ngerti secara aslinya kan orang ngerti. Misalkan kayak anak kan orang ngerti aslinya waktu nome kepriwe waktu nome kan orang ngerti sama sekali tidak tahu. Memperkirakan ini umurnya 60 tahun.
dipotong, karena lanang dipotong 15 tahun. Dipotong 15 tahun, pada akhirnya mengukur dari 45 tahun. 45 tahun berarti dipet separuh apa dipet sepertiganya. Misalkan separuh nih berarti kan 22,5 tahun. Nah, maka sing dividiai misalkan separuh nih sing dividiai taruhlah 22 tahun. 22 tahun ini sekali terus. Dalam satu hari itu satu mud. Satu mud berapa? 6 on punjul. 6 on punjul. Cara roti matangnya ya itu on. Cara roti matangnya sekitar 7 on. Satu hari itu satu mud yaitu bebas 7 on. Naik sholat dalam satu hari satu malam itu ada 5 waktu. Berarti 5 on kali 7 on kali 5 berarti ketemunya sekitar 3,5 ya, 3,5 kilo sedina. Ping sebulan 30. Nah, berarti tidak sedat sing bunjul ya. Sebulan itu sedat sing bunjul. Ping setahun. Nah, berarti kan sekitar 1 ton punjul baris 12 lah. Punjul rom hasil. Nah, misalkan kita 1 hasil dari ono ya. Setahunnya berarti 12 hasil. Ping seliping rolikur. Nah, dari ping rolikur ya. Ternyata 1 bulan balik itu seletokakan seton punjulnya. 1 bulan meninggalkan sholat. Negatif sedina itu paling itu orang tapi dikali-kali kan ternyata lebih banyak. Maka masih ada istilah solusi lain kalau misalkan tidak memakai ini, pakai solusi pertama. Ini kan sebenarnya solusi kedua. Nah, solusi pertama apa? Dari ahli keluarga, ahli waris. Dari ahli waris gue berusaha ngodoni sholatnya si almarhum. Sanggup apa aja jam 20 tahun dikodoni. Nah, dalam hal ini sih kadang kayak kita khawatir seperti ini. Khawatirnya apa? Ketika almarhum ini meninggal, tidak memikirkan sholat yang ditinggalkan itu berapa, tapi mikirnya tinggalannya apa gitu. Ya kan, yang sing kan itu. Makanya ketika tidak matalman itu takul malaikat maka utama wa yakunas mata akhara. Ketika ada mayit meninggal, para malaikat itu pada bertanya. Malaikat itu pada takon, apa sih kowe gawa? Setelah itu meninggal ditakon, kowe gawa apa? Mari. Tapi pertanyaan manusia, apa sih ditinggalkan? Gitu ya. Nek malaikat takone apa sih kowe gawa? Ning manusia takone apa sih ditinggalkan? Berarti kan ditinggalkan mana tinggalan. Tapi nek ditakoni sing digawa apa kudu mesti duwe gawa. Nek kan wis duwe gawa kan mesti ora perlu ditanyakan ya. Tidak perlu ditanyakan kok suku diangkat itu yang dibawa, ada yang dibawa. Ini pertanyaan berbeda antara malaikat dan manusia ini ketika sudah meninggal. Maka lebih baiknya yuk dikodoni dhisik. Dikodoni dhewe kok ternyata orang mampu, maka boleh untuk perintah maring saudara, perintah maring tangganya. Kalau dulu saya di Kebumen itu terkadang ada istilah mode sholat, ada istilah kayak benar mode sholat. Ketika ada seorang meninggal, maka biasanya gelarnya sih kebanyakan santri. Ngeliat dia ini justru kalau santri naik, dia dulu untuk modoni sholat sita, modoni sholat sita. Orang mau sholat kan tiap lopi ya, mau sholat. Kalau di sini belum pernah, saya belum pernah mengalami hal yang demikian. Nah, paling saya berusaha untuk jalankan ini dari alternatif yang kedua. Alternatif yang kedua yaitu berupa nganggo fidyah. Penolongnya nganggo cara yang kedua. Nek sholat kan kuwi suwe banget itu kayaknya itu rata-rata secara umum lagu bobor.
Jangan enteng, sholat 5 menit ya anu enteng, tapi ternyata lebih berat daripada gendong beras gaji. Lebih apa? Waktu sing jane sedela, tapi bubuhe ku sing ndadekno aku banget. Ini. Maka ketika orang tersebut sudah ingat sholat yang ditinggalkan, maka segera lakukan. Wajib kudu langsung lakoni maka taubat farad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqdarus sholati utawi biro-biro mudule sholat. Wa dia utawi aqdar au iku turu wan nisyanu lan lali. Perlu kalian ketahui aqdarus sholat, alangan seseorang tidak melakukan sholat cuma ada 2. Alasan seseorang tidak melakukan sholat cuma ada 2 orang. Satu rupanya adalah tidur. Wong turu orang kewajiban sholat. Wong turu orang kewajiban sholat. Itu alasannya apa? Kenapa kamu tidak sholat? Saya tidur. Tapi nek misalkan turu kok krungu Allah, wis tangi, wis krungu dan orang menyat, kowe tenang dosa gede. Tapi nek misalkan sama sekali tidak teringat, orang krungu sama sekali. Turu jam sana, tangi jam sana mati. Turu jam sana wengi, ning tangi jam sana esuk. Maka demi melakoni sholat subuh jam sana esuk. Lawan kok subuh. Lha kene ngali jam 9. Ini kan mata ada karo foron. Ketika kita ingat, maka seketika lakukan sholat. Dan akhirnya jam sana, ya wis jam sana melakukan sholat subuh kepriye malih apa yang aneh? Lah wis tangi jam sana iki sholat. Lah sholat kanggo sholat kuwi nek kanggone wong sing memang aku bobot lakoni sholat jane ya sholat kanggo, tapi ya tetap isi berkewajiban. Berkewajibannya apa jenenge? Ngodoni, mulane ngodoni iki jenenge ngodoni. Asline itu kan nyarukan. Jadi itu nyarukan. Lalu alasan alangan seseorang tidak melakukan sholat yang pertama adalah tidur. Loro nek kelalen. Kelalen kalau kelalen beda ya. Yang benar kelalen. Nah, nek kelalen misalkan jagungan awit bar maghrib. Dilala orang Ramadan. Orang Ramadan bisa. Jagungan kok pada akhirnya tekan esuk. Nah, misalkan kelalen orang lakoni sholat, maka begitu ingat subhanallah, ternyata mau belum sholat isya. Ning nek wong anu biasa nglakoni sholat isya, biasa nglakoni sholat lah intinya biasa nglakoni sholat. Nah, misalkan jagongan bar maghrib tekan wengi jam 12. Tekan jam 12 pada akhirnya turu nglakoni sholat isya. Biasanya mimpine iki medeni biasa. Sing ujung-ujunge jane men deling, kowe kon nglakoni sholat. Nek anu wong biasa nglakoni sholat, tapi nek ora biasa itu tetep enjoy saja. Kepen-penak bae nek anu biasa orang lakoni. Wong lagi secara sadar bae wis wektune nglakoni sholat, kok nglakoni sholat, yakin kayaknya ada yang kurang. Ayat kok begini ya, ayat ada tuntutan. Nah, seolah ada tuntutan, seolah ada yang menakut-nakuti karena sudah terbiasa. Tapi ya pada kalau sing biasa kan lakoni sholat, wis waktune sholat ya tetap biasa bae, rasanya biasa bae, kebo bae. Nah, karena tidak terbiasa. Nah, mulane sing kepenak al-kulinatu minal biasa. Kulina kuwi mereka karena kebiasaan katanya itu. Maka misalkan tadi kelalen orang lakoni sholat, nek kelalen itu adalah alangan sing tepat, alasan yang tepat. Nah, itu adalah lupa. Nah, karena orang. Tapi ketika ingat, seketika wajib melakukan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu lan wajib apa qadul fardhi ngodoni sholat. Ngodoni sholat kang kepotan. Fa in kana mongko lamun
musafiron iku wong kang musafir, wong sing lelungan. Wa fatas hulan kepotan ing wong apa salatun salat rubaiyatan kang bangsa patang rakaat. Odo mongko modoni sapa wong ing rubaiyah rakaataini kelawan rong rakaat fisafari ing dalem lelungan la fil hadori ora ing dalem umat. Fa innahu mongko suwune wong yutimuha iku nyempurnakake sapa wong ing rubaiyah. Wa in kana lan lamun ana sapa wong mukiman iku wong kang mukim wa fatathu lan kepotan ing mukim apa salat fil hadori ing dalem umat odo mongko modoni sapa wong ing salat arba'an ing patang rakaat. Walau kana senajan ana opal qadha umudoni bisafari ing dalem lelungan. Ini wajib modoni bagi orang yang musafir. Ketika dalam perjalanan dilarang tidak dapat melakukan sholat. Misalkan sholatnya patang rakaat, mungkin karena kelalaian, atau mungkin karena tidur, atau mungkin karena yang lainnya. Nah, di situ tidak dapat melakukan sholat. Kelingan ya Allah, aku jadi ngelakoni sholat. Maka misalkan modoni sholat itu dalam perjalanan, misalkan sholat patang rakaat tidak tekna mengukur rong rakaat. Nek modoni itu di dalam perjalanan. Tapi nek modoni setelah tekan rumah, maka tidak boleh modoni itu rong rakaat. Harus tetap 4 rakaat. Nek misalkan kelingan nek urung lakoni sholat ternyata di dalam perjalanan. Sedikit diwani misalkan rumah urung lakoni sholat, kelingan kok ternyata sudah dalam perjalanan. Istakan perjalanan kelingan aku urung lakoni sholat. Maka konten ini kan priwet. Misalkan sholat patang rakaat apa boleh didatekkan 2 rakaat tidak bisa. Karena yang ditinggalkan ini ketika masih berada di rumah, bukan dalam perjalanan. Maka wajib dalam perjalanan pun ngodonine tetap patang rakaat. Tidak bisa dijamak atau tidak bisa dikosor, yaitu menjadi 2 rakaat itu tidak bisa. Naik sholat sing ditinggalna ketika belum masa perjalanan. Tapi ketika sudah masa perjalanan, ternyata ada yang ditinggalkan, maka misalkan kelingane esin perjalanan kodonine boleh untuk dikosor. Jadi boleh untuk diringkes mau patang rakaat menjadi 2 rakaat. Itu cara daripada mengodoni sholat kang muni sholate musafir. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul jamaati utawi iki nerangake sholat berjamaah. Fardu kifayatin hukume sholat berjamaah iku fardu kifayah. Likaulihi krono dawe Gusti Allah Ta'ala wa idza kunta fihim fa aqamta lahus sholata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka. Wa idza kunta lan takalame ana sira fihi iku tetep ing dalem muslimin fa aqamta mongko jumenengake sira lan marang muslimin apa salat salat faltaku mongko becik ngadeg salat sapa ifatun kemantan minggu kang tetep saking muslimin maka sartane sira. Salat berjamaah ini hukumnya adalah fardu kifayah. Hukum sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Nek fardu kifayah misalkan dalam satu desa kok ada yang melakukan ana sing lakoni jamaah, misalkan metu wong loro tok sedesa Bojong Sari masjid akeh, musolane ya akeh,
sing nglakoni jamaah mungkur wong loro tok, siji dadi imam, siji dadi makmum, single kaya itu dadi siji dadi imam, siji dadi makmum. Loro til mungkus tok, liyane ora berjamaah. Maka sing liyane ora kena dosa. Aku sedesa sama sekali tidak ada yang berjamaah, maka kena dosa kabeh. Itu hukumnya seperti hanya nyolati mayit. Wong Islam sing mati plus orang nasi nyolati. Karena apa? Wong miskin elek, wong saking nakale, wong saking jlewarene, wong saking murgine jelek. Suara orang iki bagian mati orang nasi jlewer. Tapi Islam bagaimana orang tersebut? Maka tetap wong bojo misalkan terjadi di bojo, wong bojo kena dosa kabeh. Catatane Islam. Tapi nek kudu Islam, kudu Islam ora wajib disolati. Wong Islam terus urusane kata. Wong Islam harus disolati ora bakalan tekan, malah dosa. Kalau waktu uripe ora butuh, apa malah mati aja sama sekali tidak membutuhkan. Waktu uripe ora butuh. Sholat kan tanggungnya wong Islam. Lah nek wong Islam itu berkewajiban, wajib hukumnya. Maka nek misalkan karena ini sudah berkewajiban, wis nglakoni salate karo ngadeg. Lakoni karo ngadeg, ora karo ngadeg, karo jago, ora karo jago, karo turun diri, ora karo turun diri, turun rumah. Wis salate yang turun sama sekali karena sudah tidak bisa melakukan salat, ya tulung karo tanggane, tulung bae disolati bae. Sholat yang sholat sih boleh mandi. Tapi selagi masih mampu sholat, wajib naik di seorang mampu lebih dari di sholat. Mulanya tanggal dengan separah kata koni, si belum sholat aku rasanya kan, nyolati semangat itu nyolati, nah kan kepenak kayak gitu ya. Sholat kuangel kalau belum aku rasa sholat sih. Naik sholat belum sholat orang apa? Tak sholat di besan berapa? Kepenak kayak gitu ya. Nah ini hukum sholat berjamaah karena aman dalilkan usul karena faidah pun tapi pakok kalau sholat fakatu ta'ifatun minhum maka lakoni sholat kan boleh seliramu apa wong Islam maka lakukan secara berjamaah bareng-bareng kalau gerombolan kayak aja damai. Jadi lakukan sholat secara ta'ifah berpandang-pandang dalam arti yang kumpul bareng-bareng dengan berjamaah. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam sholatul jamaah kali sholat berjamaah afdhalu iku lebih utama min sholatil fardhi tenimbang sholat ijen bisa kacek kelawan itu wa isrina lan 20 apane dawu jatah derajate. Nah ketika pun tadi Nabi sholat berjamaah lebih utama tenimbang sholat dewekan. Sholat dewekan paling oleh siji, tapi nek sholat berjamaah oleh likur derajat. Jadi lebih akeh pahalane, tur lebih bisa khusyuk berjamaah daripada sholat dewekan. Nek sholat dewekan, nek nganggo secara umum, kuwi geli sholat mandeg stop banget. Sholatnya bisa banget. Tapi nek jamaah sederhana. Nek sholat dewekan cenderung lebih mudah kelalaian. Kelalaian itu lebih gampang daripada sing berjamaah. Masalahnya carane dadi makmum wis bodoh-bodoh mari imam. Carane dadi makmum imam yang sing penting semalat semelit imam ruku ya aku melu ruku imam sujud ya aku melu sujud seolah-olah kan wis bodoh nama imam seolah-olah demikian nek kanggo si makmum. Tapi nek kanggo si imam berusaha celing-celing temenanan dia rokat kedua celing-celing temenanan men supaya nek orang kelalen karena sampai bilang dia sedelo poe pikirannya bubar, hampir tekan mentik. Pada akhirnya ngerti subhanallah, kaget malah. Jadi akan kena si makmum karena dilalah pikir nama yang liane.
Lah mulane lebih utama sholat berjamaah. Orang kata jamaah ada ciri-ciri tok nah. Sing jamaah sapa bocah cilik-cilik, malah nek sing jamaah bocah cilik-cilik cara kuwi imame jos banget. Hebat banget. Sing sholat sapa imame tua, tapi sing jamaah ku bocah cilik-cilik tok. Umume bocah cilik yakin sholat kon khusyuk, mereka nang umumnya kon ajar berisik bayi itu angel. Apa enggak nih imamnya orang melu berisik aja pada berisik lagi sholat. Tak tahu mulai akhirnya mulai paling hebat malah justru imam si makmumnya bocah cilik-cilik malah ternyata hebat sekali. Nek imamnya ngomong tua, cara aku malu biasa bisa khusyuk ya biasa bagus. Tapi ternyata si makmum kok bocah cilik-cilik bisa khusyuk luar biasa hebat, benar-benar hebat. Wong sholat terus jempali terus gelutan, kadang ya nasi nangis. Sholat terus nasi nangis nangisan mereka karena mikirna dosa sing ageng tentunya nangis itu mereka karena gelutan karena bisa melakukan sholat ini benar-benar luar biasa. Maka intinya walaupun sholatnya kalau bocah cilik kan, tapi niat untuk jamaah detik imam, maka dia itu mendapatkan pahala 27 derajat. Maka ini karena hukumnya fardu ain sebisa mungkin dilakukan. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Barangkali nanti ada pertanyaan silakan dipertanyakan setelah ditutup. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.